luar biasa, 谢谢妈妈，世上全世界的妈妈，你们非常棒。Ya mama buat saya kesan yang dalam sekali. Dia adalah seorang yang juga tidak pernah mengeluh ya, jarang lah. Apalagi papa saya. Papa saya merupakan salah satu mungkin inspirator saya yang pertama dalam hidup adalah my father gitu ya, papa. Dia di kondisi ekonomi seperti itu, saya tidak pernah satu kali pun lihat dia ribut atau komplain. Misalnya ada masalah dengan mama, mereka tidak pernah ribut di depan kita, paling di kamar gitu ya. Yang tahu adalah zaman dulu kita di kampung itu orang di film terbang kan ada ya, selalu kalau makan lengkap gitu. Betul. Nah pada saat saya tahu mama dan papa ada masalah gitu, paling mama dan papa belum keluar dari meja makan itu, karena belum lengkap kita nggak makan. Betul. Jadi kalau mama belum keluar atau papa belum keluar, berarti mereka ada sesuatu. Dari situ kita tahu. Tapi mereka tidak pernah ribut di depan mata kita, dan itu merupakan inspirasi buat saya ke depannya. Jadi buat apa yang harus dikomplain dalam hidup kan? Saya melihat Anda begitu dekat sekali hubungan emosional dengan mama ya Pak ya. Mama, papa cukup emosional ya, karena waktu kita kecil ya selain kakak dekat, yang paling jelas paling dekat secara emosional orang tua waktu itu, karena hubungan orang tua dulu dengan sekarang mungkin sedikit beda ya. Zaman dulu kita belum ada gadget ya kan, masih ketemu sering komunikasi. Kalau sekarang duduk bareng-bareng satu meja bicara dengan jauh gitu kan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, kata orang seperti ini zaman sekarang. Sehingga emosional antara orang tua dengan anak menurut saya dulu value-nya lebih tinggi. Value-nya lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Pernah melihat mama menangis nggak Pak? Karena ada beberapa tamu saya tuh pernah mengetahuinya menangis dalam kesedihan, tapi anaknya tuh ngintip dari jauh atau merasakan itu Pak Onggi? Saya tidak melihat di depan kita nangis mengeluh ya. Nangis terharu sekali-kali ada, tapi nangis mengeluh saya tidak melihat, termasuk papa saya tidak pernah. Tapi dalam kondisi itu apakah Anda punya harapan Pak bahwa tinggal di keluarga, maaf ya, kondisi ekonomi kurang bagus? Bukan kurang bagus, miskin. Miskin ini bahasa lebih tajam lagi. Terus Anda apakah masih ketika itu masih punya harapan bahwa saya suatu ketika nanti bisa sukses, atau masih ya begini tinggalnya, ya miskin, ya udah begini aja gitu Pak? Tapi waktu kita kecil suasana rumah tangga kita cukup harmonis. Kita happy aja walaupun kondisi miskin gitu ya. Tidak banyak komplain. Mungkin waktu itu juga tidak banyak sosial media, tidak ada perbandingan. Karena kita tinggal di kampung gitu ya. Di kampungnya sekitarnya juga kurang lebih sama lah, tidak jauh berbeda. Sehingga waktu itu fine aja. Fine aja Pak ya. Lalu singkat kata bahwa Anda SMP di Tuna Kasih Pak ya? Ya. Anda SMP. Kok tahu aja. Kan dari CIA Pak. Cakrawala Intelligence Agency Pak. Luar biasa. Tapi apa yang membuat Anda bahwa Anda yang keluar dari kampung itu Pak? Ya karena gitu. Saya melihat bahwa generasi saya sebelumnya, mereka di kampung itu hidupnya gitu-gitu aja kan. Kemudian saya terinspirasi teman saya kuliah di Surabaya, dan waktu selesai SMP teman saya sebagian besar udah pindah, dan saya juga minta pindah gitu kan. Tapi berhubung uang juga gak ada, ya saya sabar aja ikuti. Sampai SMA selesai, saya paksakan diri keluar. Waktu itu memang koko saya ya, support lah. Ada koko, Cece. Nah, koko khususnya support dana. Sudah ke Surabaya dulu ada? Untuk berangkat ke Surabaya ya. Tapi sampai di Surabaya kan kembali lagi keluarga saya, koko saya bukan mampu-mampu banget juga waktu itu kan. Bantuannya juga terbatas, sehingga saya harus bekerja. Sampai di Surabaya, kuliah, sambil kerja. Ya jalankan apa yang bisa jalankan. Saya pernah jual jagung bakar di pinggir jalan. Betul. Ya pernah jual buku door to door. Ada cerita lucu jual buku. Suatu ketika saya sama teman saya ketok pintu orang di Surabaya. Ada seseorang buka pintu, intip, kemudian gak lama anjingnya yang keluar. Kita lari terbirit-birit waktu itu.
Ya, peristiwa pengalaman di Surabaya itu banyak perjuangan yang jatuh bangun di situ. Tapi itu saya rasa adalah perjalanan yang menambah saya, memberi value kepada saya. Apa artinya perjuangan? Apa artinya perjuangan, Pak ya? Oke, Pak Onggi, ketika Anda memutuskan untuk ke Surabaya, sebenarnya kan ini orang tua sebenarnya berat nggak sih Pak untuk melepas Pak Onggi yang disayang ini, Pak Onggi? Waktu saya ke Surabaya, Papa sudah nggak ada. Sudah nggak ada? Sudah nggak ada. Okay. Mama masih ada. Ya, mama saya 很看得开, lebih 看得开, jadi dia open mind. Oke. Kalau papa dulu agak sedikit kolot. Kalau kita mau kemana gitu ya, kadang-kadang kita minta izin. Kalau nggak diizinkan ya kita nggak berangkat. Konservatif lah, lebih konservatif. Iya. Tapi kenapa pilihannya mesti pilihan anak ke Surabaya sebenarnya apa? Karena ada saudara di sana? Saya rasa untuk kota saya ya waktu itu di Tarakan, selesai SMP, SMA, kebanyakan anak muda pindahnya ke Surabaya. Mungkin jadi satu tren ikut-ikutan waktu itu. Iya. Tapi apa pembelajaran yang Anda dapatkan ketika Anda mulai keluar dari kampung? Itu sebenarnya pertama kali keluar dari kampung itu karena memang tujuannya ingin merubah nasib atau bagaimana Pak Onggi? Oh ya, jelas. Seperti saya bilang bahwa senior saya di kota kecil hidupnya ya segitu-gitu aja. Saya nggak bilang semua ya, ada yang hidupnya oke juga, sangat bagus ada. Tapi majority end up-nya ya so-so gitu. Dan saya pikir saya harus memperbaiki keadaan. Kalau bukan saya, siapa lagi yang memulai? Apa tekad impian Anda ketika itu Pak, ketika keluar itu? Sederhana aja. Pertama saya mau kuliah ya. Zaman dulu kan masih berpikir bahwa untuk mendapatkan uang ya sarjana lah gitu ya. Walaupun sarjana tidak menjamin menghasilkan uang, sekarang kita semakin ngerti itu gitu. Dulu kan patokannya gitu. Jadi kita ke sana sebagai keadaan adalah kuliah. Awalnya seperti itu. Ambil jurusan apa Pak? Jurusan apa? Bahasa Inggris karena bahasa Inggris. Ya karena saya pikir kalau bisa bahasa Inggris kan bisa komunikasi dengan banyak orang di berbagai belahan dunia. Iya. Thanks God hari ini beri dampak yang positif buat saya. Dan memang Facebook Anda bahasa Inggris semua yang saya baca. Ya karena teman-teman banyak dari luar juga gitu. Oke, Pak Onggi, ketika Anda di Surabaya ini Anda banyak dibentuk mental Anda di situ, Pak Onggi. Ya, banyak sekali di situ. Anda rela berjuang apapun demi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kerupuk, pernah jual kerupuk gitu ya. Dan saya sempat menitikan air mata Pak Onggi ketika Anda jual kerupuk ketika itu. Itu kisahnya gimana sih Pak Onggi sampai Anda ditipu lagi Pak Onggi? Ya, waktu itu kan saya masih orang bilang culun itu belum berpengalaman, polos anak istilahnya orang desa masuk kota gitu kan. Mungkin orang lihat tampang saya juga tampang culun, gitu kan, juga anak berpengalaman waktu itu masih zaman kuliah. Tertipu lah, bukan hanya di kerupuk aja. Kalau anak Indonesia kan ada buah juga tertipu di situ ya. Tapi saya belajar sesuatu tentang di situ bahwa memang dunia bisnis itu ada orang-orang semacam itu. Walaupun tidak semua orang dunia bisnis itu nakal dan jelek. Tapi saya temukan ada orang yang seperti itu, dan saya juga temukan orang yang jujur gitu ya, orang yang bantu saya juga ada. So balance artinya get is life. Tapi saya tidak melihat bahwa orang yang menipu saya itu end up-nya bagus. Rata-rata ya pengalaman saya lihat bahwa orang yang menipu saya ujung-ujungnya hidupnya nggak jelas. Saya tidak bilang saya menghakimi mereka, tapi itu adalah realita yang saya lihat. Justru orang yang bantu saya itu, saya lihat hidup mereka sekarang fantastik. Dari situ saya belajar sesuatu juga. Kalau mau lakukan sesuatu, pakai hati lah. Ya. 良心，很重要的良心。对，你害人，害到自己。对。Jadi hukum sebab akibat itu berlaku Pak ya. Saya sangat yakin itu. Saya sangat yakin. Bukan saya mau tertipu ya, tapi percaya nggak bahwa setiap kali saya tertipu, misalnya saya rugi 10, Tuhan akan menggantikan 100. Itu pengalaman berkali-kali. Bukan berarti saya minta ditipu terus, enggak. Siapa juga mau ditipu gitu kan. Tapi kadang-kadang kalanya pengalaman dan sebagainya bisa kena gitu.
sebenarnya orang yang ditipu itu orang yang percaya kepada orang yang menipu, Pak ya. Karena dia percaya baru ditipu, Pak. Ya, that's why karena kita polos, percaya. Tapi lebih baik kita tertipu ya daripada menipu. Yang terbaik adalah jangan menipu, jangan tertipu. Iya, iya. Tapi Pak Onggi, ketika Anda memutuskan untuk ke Surabaya kuliah dan segala macam Anda kerjakan, ada nggak sih Pak yang pesimis dengan Anda, Pak? Dengan keyakinan Anda? Oh ya, udah pasti ya. Karena pada saat kita mau maju, orang-orang sekitar kita kan bukan mereka tidak mencintai kita, kadang-kadang mereka khawatir ya. Optimisme kita itu dari sisi mereka kelihatannya dari kacamata kita sepertinya pesimisnya mereka gitu, karena sebenarnya ada unsur juga mereka khawatir, tapi juga ada unsur yang iri juga ada gitu ya. Nah, kalau kita ngerti prinsip kepiting mindset gitu kan, kita pernah dengar di motivator juga sering pada ngomong bahwa kalau Anda taruh kepiting 1 ekor di ember, dia keluar. Taruh 10 ekor tanpa diapa-apain akan tidak bisa kemana-mana. Kadang satu yang mau naik, satu bilang don't go away. Terus kemudian tarik turun gitu kan. Nah, kadang-kadang teman-teman ada bisa gitulah, teman dekat mungkin takut kehilangan teman, jadi mereka bisa mencatatkan mental kita. Bisa. Anda pernah mengalami pengkhianatan, Bang Onggi? Oh. Yo. Iyalah, pernah. Nah, coba mentoin, bagaimana menghadapinya, Bang Onggi? Dalam hidup ini saya belajar banyak ya, perjalanan hidup, bahwa saya ada belajar satu prinsip, maafkan dan lupakan itu. 做人应该要看得开，看得开，放得下。拿得起放得下对，拿得起放得下。如果你拿得起放得下，这个生活是该是很舒服。所以ya, jadi saya bisa open mind dan maafkan dan lupakanlah. Dan kadang-kadang orang menipu kita dan buat sesuatu itu mereka sebenarnya punya kepentingan. Cuma kepentingan mereka itu mengabaikan moral, mengabaikan prinsip-prinsip tentang yang bahwa hidup itu bukan hanya sekedar uang, atau bukan hanya sekedar jabatan, posisi, dan sehingga menurut saya pandangan-pandangan yang sempit itu, mereka menghalalkan cara itu untuk menyakiti kita atau menyakiti orang lain. Tapi ujung-ujungnya kalaupun dapat uang, dapatkan posisi jabatan, kalau hati kecil bilang itu nggak benar, I don't believe gitu ya, bahwa orangnya bisa hidup bahagia. Betul, Pak Onggi. So, hidup yang penting menurut saya adalah peace inside ya, dari dalam, inner peace. Inner peace nggak bisa dibohong. Kalau kita ada inner peace, energi kita akan tertular dan kita akan attract good energy in our life. Damai di dalam, Pak ya? Damai di dalam. Berdamai dengan diri sendiri juga, Pak ya? Itu kuncinya kan. Kalau damai di dalam, kita akan attract orang-orang damai bersama kita. Tapi Pak Onggi, saya melihat bahwa di film Terbang Menembus Langit yang saya lihat itu yang menceritakan sosok Anda, Pak. Anda terpuruk berapa kali? Anda menangis berapa kali? Pertanyaannya bagi yang belum nonton dan pengen tahu, Pak, bagaimana Anda menguatkan diri pada saat Anda terpuruk, Pak Onggi? Di film itu sutradara ngomong ke saya, Pak Onggi, kalau semua cerita Pak Onggi dimasukin, ini film jadi panjang sekali. Jadi hanya beberapa keterpurukan di film itu. Di film itu digambarkan bahwa misalnya ada jual buah terpuruk, kelompok terpuruk, apalagi ya, beberapa lah. Anda menangis di kamar sempit. Anda melihat itu true story. Jadi saya masih ingat momen itu di Surabaya. Saya masih tinggal di kos. Bayangin ya, saya kos bersama istri saya. Di kos yang murah meriah. Kalau ngomong itu tersentuh. Saya sendiri menangis, Pak, di adegan itu. Saya ngomong aja sering mau nangis. Kenapa Anda menangis di saat itu, Pak? Gitu. Jadi hampir seperti buntu gitu ya. Saya usaha ini jatuh, usaha ini jatuh, semua jatuh. Sepertinya teman-teman dekat juga nggak ada yang mendukung, keluarga juga pas-pasan, dan sepertinya nggak tahu kemana lagi, jatuh berkali-kali. Dan waktu itu saya terlalu mengandalkan kekuatan sendiri gitu. Entah kenapa di momen itu saya masih ingat makan Indomie, noodle, mie instan, untuk berdua sama istri saya, dan dalam satu hari, dan
sampai di titik tertentu malamnya mau makan apa, saya nggak ada uang. Mau makan nggak ada uang, Pak? Ya. Jadi saya masuk di kamar itu, saya kunci kamarnya. Saya masih ingat, saya kunci, saya angkat tangan saya tinggi-tinggi, dan saya minta sama Tuhan, ampuni saya, maafin saya. Entah kenapa air mata saya itu deras sekali, berunsur saja dengan derasnya. Tapi setelah itu I feel good. Saya merasa plong, nyaman. Istri Anda melihat? Tidak. Sebenarnya tidak melihat karena saya kunci kamar. Nan zenta sang fu. Ego seorang pria kan tidak mau istrinya lihat kalau dia lagi lemah gitu kan. 男人哭吧哭吧不是罪，刘德华唱的歌。男人在后面哭，在前面不哭。Oke. Tapi di momen apa Pak yang membuat Anda sangat tersentuh di film Terbang Menembus Langit, kisah Anda itu Pak? Nah, salah satu yang waktu Kerupuk Tertipu itu yang buka pintu, yang Dion Wiyoko yang perankan waktu dia banting kerupuknya, dia makan kerupuk dengan emosional. Itu trigger saya di masa lalu itu, sama waktu angkat tangan. Itu benar-benar saya ingat momen itu. Tapi percaya nggak, Freddy Su, bahwa setelah kejadian itu saya bilang, Tuhan, mulai hari ini saya pasrah. Tuntun saya tidak menggunakan kekuatan saya sendiri. Tuntun saya akan ikuti. Dan sejak itu entah kenapa malamnya saya diajak makan oleh pengusaha. Malamnya gratis dong. Alasannya apa Pak mengajak Anda makan? Saya nggak tahu, makanya kadang-kadang kan dalam hidup ini ada yang kontrol ya. Tuhan lah dalam hal ini. Saya pikir Tuhan mengirim orang. 我们华语说有贵人，有时候在生活上有贵人，jadi Dewa Penolong ya. Saya rasa Tuhan mengirim Dewa Penolong itu. Orang itu saya nggak kenal. Lebih dahsyat orang kenal. Jadi saya kenal di jalanan, ngobrol-ngobrol, mungkin dia terkesan sama saya, ngundang makan malam itu. Tapi sebelum ini Pak, ini kan Tuhan punya rencana yang bagus sekali Pak ya. Dia ajak Anda makan dari pengusaha itu melalui perantaranya. Tapi yang saya bingung Pak, istri Anda hanya makan mie instan dan tahu kondisi Anda ketika itu. Itu gimana sih Pak? Maksudnya Anda menghadapi bahwa itu anak orang loh Pak, Anda nikahi. Maksudnya kok mau ya? Kenapa ya ini saya Pak ya? Apa Pak pertimbangannya apa Pak? Dan hidup dengan Onggi ketika itu, Onggi muda ketika itu. Saya masih ingat waktu film itu mau dibuat ya. Kalau nggak saya yang perankan kan si Laura Basuki ya. Iya betul. Laura Basuki, wow, cantik itu. Ada cantik. Ada wanita yang seperti itu gitu. Iya, itu dia Pak. Ya kalau itu mesti wawancara ke istri saya karena saya nggak tahu. Tapi Anda merasakan Pak. Apa something special dari Onggi muda ketika itu? I don't know ya. Mungkin katanya saya tanya, dia bilang saya ini pekerja keras, suka orang yang bekerja keras, yang never give up, yang tidak komplain, apapun situasinya hadapi. Katanya suka yang seperti itu, mungkin. Jadi dari itu Anda bolak-balik salon terus Pak? Gunting rambut terus? Waktu naksir ya. Oke. Tapi Anda bagaimana meyakinkan istri bahwa ini akan lewat Pak? Akan indah pada waktunya? Kalau di film itu kan, itu benar, saya selalu bilang gitu. Ya sementara lah, sementara menghibur ya, sementara. Tapi walaupun kondisi seperti itu, saya optimis, karena saya sudah mulai belajar baca buku-buku inspirasi, motivational leadership dan sebagainya. Saya mulai baca dan saya terinspirasi bahwa semua orang sukses dunia ini ternyata rata-rata ya, mereka backgroundnya, kondisinya nggak baik-baik banget. Ada yang lebih parah dari saya, ada gitu, tapi mereka bangkit. Jadi ego saya di situ bilang bahwa if they can do it, why not me, gitu kan? Kalau mereka bisa, kenapa bukan saya? Jadi saya punya faith, keyakinan ke situ bahwa one day my life will be better. Ya, pada saat Anda menikah, Anda punya satu pekerjaan yang cukup untuk menafkahi keluarga kecil, Pak ya. Tetapi setelah itu Anda mengambil satu tantangan, Anda tinggalkan pekerjaan itu untuk masuk ke dunia multi level marketing. Ya, sebenarnya di kondisi cukup mapan, waktu itu saya masih bujangan. Posisi saya terakhir asisten direktur di perusahaan yang besar di Indonesia gitu ya.
Tapi saya melihat bahwa tidak salah dengan kerja di kantor. Pada saat saya ngomong ini jangan tersinggung teman-teman yang kerja di kantor. Cuma dari pandangan saya bahwa saya belajar dari orang tua saya, dia adalah karyawan gitu. Saya nggak mengkutuki karyawan, saya juga karyawan gitu. Kemudian saya ada suatu kejadian, Ferisu. Kejadiannya di kantor itu suatu saat ada teman kantor gitu ya masuk ke ruangan saya setelah makan siang gitu. Kita kan ada 1 jam istirahat tuh, ngobrol. Kemudian dia sedih wajahnya. Saya tanya, kenapa Om? Dia bilang anak saya mau merit. Saya bilang merit kan hause, good news kan. Kemudian dia bilang saya kerja di sini sudah lebih dari 30 tahun dan saya tidak pernah melihat anak saya bertumbuh besar. Wow, dan air matanya mulai netes peran gitu. Saya bilang, wow, kalau saya kerja 30 tahun seperti ini, saya kan end up seperti orang ini gitu kan. Betul. Dan kemudian teman kantor yang lain menawarkan saya peluang bisnis. Itu kemudian saya bilang kalau bisa memberikan saya kebebasan. Dan salah satu dream saya waktu kecil kan mau keliling dunia ceritanya gitu. Lihat zaman dulu kan kita belajar ilmu bumi gitu ya, geografi gitu. Kita ada Taj Mahal, ada Great Wall, Changchun, dan ya saya waktu bayangkan kalau bisa ke berbagai negara, enjoy gitu, dan bisa berdiri kerjaan yang sangat, waktu itu kan posisi saya karena cukup lumayan, ratio-nya juga luar biasa, tekanan dari atas, tekanan dari kiri kanan, tekanan bawah atas, wow. Dan membawahi ada 40.000 karyawan. Bayangkan kalau bos saya pergi, berarti tanggung jawab kan ada di saya itu. Wah, saya bilang lama-lama bisa seperti apa kalau saya di sini terus. Nah, pada saat peluang itu datang, saya ambil. Salahnya saya adalah ambil tanpa konsultasi. Gitu. Maksudnya saya berhenti kerja tanpa konsultasi. Ya, full time di bisnis yang lakukan. Dan disitulah mulai tantangan. Tapi untungnya di bisnis yang jalankan banyak mengajarkan tentang baca buku, hadiri seminar, ketemu dengan orang sukses. Di situ sebenarnya saya belajar yang paling banyak dalam hidup saya dalam mulai bisnis ini. Karena bisnis ini benar-benar banyak mengajarkan saya tentang leadership, people skill, dan karena bisnis manusia. Karena bisnis manusia adalah satu bisnis yang paling unik dan pelajaran yang paling banyak didapatkannya adalah justru berkomunikasi, berinteraktif dengan manusia. Tapi ada satu hal yang membuat justru Anda mengalami satu pertengkaran dengan istri ya. Karena Anda di awal keluar uang banyak dan boleh dikatakan rugi. Betul Pak? Anda keluar uang banyak, tapi pemasukannya sedikit. Besar pasar ada tiang. Ya, saya rasa semua bisnis mesti ada investasi. Dan tentu waktu saya belum mapan income-nya tentu pengeluaran antara pemasukan dan pengeluaran sudah tidak balance. Tabungan saya mulai menipis gitu kan. Tentu sebagai istri dia mulai worry. Kan wanita paling takut kalau kondisi keuangannya nggak stabil ya. Kalau cowok sih sedikit agak cuek, tapi kalau wanita security-nya adalah di finance. Perasaannya banyak. Kalau kita logika, wanita perasaan. Jadi saya sih agak tenang, tapi istri saya sedikit memaksa saya kerja lagi. Ingat waktu itu di Thailand itu. Ya kerjalah. Tapi saya sudah yakin saya sukses di bisnis itu. Kemudian saya terus aja lakukan. Saya ada surat lamaran, gitu ya, tapi hanya untuk menghibur istri saya. Tapi my hati saya sudah full di sini, sukses. Dan thanks God ya, jalan keluarnya ada. Akhirnya saya never give up, mulai temukanlah jalan satu demi satu. Butuh berapa lama Pak dari Anda terjun ke bisnis itu Pak, sampai akhirnya triggernya Ongki Muda itu bangkit Pak? Prosesnya dari saya berjuang di situ 9 tahun. 9 tahun。9年，但是9年，但是带我到现在的情况，我是很高兴。老实说，现在我worth it lah 9 tahun dibandingkan teman saya kerja di kantor 30 tahun, tidak kemana-mana. Bukan berarti saya mengutuk orang kerja 30 tahun tidak dapat apa-apa, tapi dibandingkan dengan saya misalnya 9 tahun dengan 30 tahun tidak dapat apa-apa, lunas gitu. Dan yang penting sekarang kan waktunya bebas. Tapi dalam 9 tahun itu butuh proses panjang dan perjuangan yang hebat yang luar biasa. Anda tidak hanya berhadapan dengan Ongki Muda, tapi juga dengan istri itu Pak. Bagaimana harus meyakini beliau Pak? Ya, saya
studi film itu kan lihat ya bahwa ini rumah kita. Iya, betul. Ini rumah kita. Betul. Jadi saya selalu bicara yang ke depan. Saya terus nggak mau lihat ke belakang lagi. Tapi realita yang ada kan pada saat itu adalah dengan kondisi yang nyata seperti ini loh, Onggi gitu loh Pak. Nah, gimana? Saya selalu bicara sama dia, Iya. Nanti kita akan kemana, rumah kita seperti apa. Jadi saya terus mengajak bicara impian. Mungkin orang yang dengan logika pikir sih nggak mungkin waktu itu ya. Tapi saya punya keyakinan yang sangat pasti waktu itu bahwa saya pasti ke sana. Pernah nggak Bapak dikatakan Bapak impian terlalu tinggi? Oh ya, sudah pasti. Orang-orang dekat, orang-orang kayak even relatif gitu ya. Bahkan ada yang bilang, Onggi nggak bakalan sukses deh gitu. Tapi justru itu memicu saya bahwa ego saya kan kena di situ. Bahwa apa benar, mau tunjukin deh gitu ya. Waktu itu memang ego lah mau tunjukin gitu. Tapi juga dream saya benar-benar men-push saya ke sana. Jadi apapun yang saya hadapi, saya kan waktu itu saya banyak dengar CD, waktu itu kaset. Kaset, buku dan sebagainya, dan saya lihat bahwa mereka yang berjuang seperti saya dulunya lebih parah juga ada gitu. Orang ada yang nggak punya kaki berjuang, nggak ada yang punya tangan. Saya pikir yang tidak punya kaki, tidak punya tangan bisa berhasil. Saya kan lengkap tangannya, kakinya saya lengkap gitu, ganteng pula. Ada yang muji-muji sendiri. Maksud saya kalau saya lihat seperti itu ya terinspirasi lah. Kenapa mereka bisa? Why not me? Saya selalu pakai prinsip ini. Why not me? Why not me? Apa arti impian untuk Pak Onggi? Kalau kita sudah nggak ada impian, hidup seperti zombie. Hanya menjalani kehidupan, bangun pagi, rutinitas, tidur, besok pagi bangun pagi, rutinitas, tidur. Saya rasa hidup nggak seperti itu ya. Hidup mesti membawa makna, hidup mesti membawa dampak ya kalau bisa. Tapi nggak ada salah, nggak ada benar. Kalau ada orang memilih bahwa dia mau rutinitas seperti itu, fine saja. Tapi in my point of view, hidup hanya satu kali. Hidup hanya satu kali. Ya, maksimalkanlah, optimalkanlah dalam hidup ini. Karena hidup ini kan pemberian Tuhan. Lantas kita beri kembali kepada Tuhan apa? Karya. Karena Tuhan telah memberikan kita hadiah hidup. Terus kita balik ke Tuhan apa? Menurut saya karya. Makanya jangan karya yang menjatuhkan orang, jangan karya yang cari keuntungan sendiri. Carilah satu karya yang bisa menguntungkan orang lain, tapi untungkan dirimu dengan cara menguntungkan orang lain. Itu adalah karya yang kita balas kepada Tuhan sebagai hadiah dalam hidup ini. Gift from God. Pak Onggi, moto hidup Anda apa Pak Onggi? Dalam aspek apa dulu gitu ya? Dalam kehidupan? Dalam kehidupan, menurut saya live to the fullest. Ya, hidup secara maksimum. Seperti tadi saya bilang bahwa hidup satu kali, hidup yang maksimum, dan hargailah hidup ini. Hargailah hidup ini. Your life. Saya ada kupas tuh di buku saya yang akan terbit nanti 7 Januari sudah ada di Gramedia. Judulnya juga Value Your Life. Apa yang diangkat di buku ini, Pak? Yang diangkat di buku ini bicara tentang yang jarang dikupas adalah tentang contoh yang dan kita sudah terapkan di bootcamp, di mana bootcamp saya yang membawakan sudah 15 tahun. Sekarang kurang lebih 70-80 negara datang. Luar biasa itu. Ya, saya lihat bahwa proses itu terjadi dan mereka setelah lepas beban pulang dari ke negara masing-masing maupun kota masing-masing. Mereka mencapai maksimal hidup mereka, luar biasa. Anda membuat satu event sampai 70-80 negara datang ke negara ini untuk satu bootcamp itu. Saya flashback tarik lagi Pak dengan Onggi yang dulu susah dengan Onggi sekarang 9 tahun. Anda mulai mencapai satu titik terang, mulai naik menapak tangga itu. Nah ini yang pengen kita tahu Pak. Mulainya gimana nih? Mulai tiga-tiga gimana? Mulai suksesnya bagaimana Pak? Staf naik ya Pak Onggi. Ya Tuhan memberkati lah dalam hal ini, tentu tangan Tuhan. Dan kerja keras dan impian tadi mesti ada. Dan sampai saya masih ingat perjuangan saya tadi bilang di tahun 2001. Saya kan boleh katakan totally financial freedom lah. Bukan untuk sombong gitu uang tidak jadi satu tantangan buat saya lagi. Dan di tahun 2003 saya mengabdikan diri lah bahwa saya tahu persis siapa saya, latar belakang saya miskin, kondisinya terpuruk, dalam hampir semua aspek kehidupan. Saya tidak percaya diri, saya tidak
pintar bergaul dan saya ya intinya banyak kekurangan lah. Dari bisnis yang saya jalankan, pengalaman dan berkomunikasi dengan orang dan termasuk saya bimbing orang juga, akhirnya saya belajar bahwa orang miskin gitu ya, orang susah seperti saya bisa bangkit gitu. Orang miskin, orang susah seperti Pak Onggi bisa bangkit. Bisa bangkit. Sehingga saya pikir orang seperti saya di dunia ini kan banyak gitu. Even di Indonesia banyak. Sehingga saya terpanggil untuk semacam payback, membayar kembali atas berkat Tuhan yang saya berikan kepada saya gitu kan. Saya bilang saya mau bayar saya adalah bentuk training ini, bootcamp, kemudian di buku ini adalah payback saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah mengangkat saya seperti ini dan telah membukakan saya jalan bagaimana step-step menuju itu, dan saya bagikan, saat ini saya bagikan bentuk kontribusi saya adalah itu, bahwa saya melihat bahwa di bootcamp orang lepas beban itu luar biasa. Pak Onggi, dengan kesuksesan Anda sekarang, Anda sudah financial freedom. Apa yang ingin Anda katakan kepada orang tua Anda, Pak? Saya tak henti-hentinya saya terima kasih pada Papa Mama, benar. Setiap kali gitu mau nangis aja gitu. Sia-sia Mama Papa, luar biasa Pak ya? Ya. Orang tua Anda ya? Orang tua sangat berjasa lah ya. Dan dia membuat Anda seperti sekarang, boleh dikatakan seperti itu Pak ya? Ya, 他们在天堂现在。Tapi kan ada sesuatu yang ingin Anda katakan Pak, yang dia rasakan sekarang. 谢谢真的爸爸妈妈的鼓励、照顾、爱心，我爱你。 Luar biasa Pak Onggi. 谢谢。 Pak Onggi. Pak, kalau ada satu permintaan yang bisa dikabulkan, apa permintaan Anda Pak? Untuk yang ingin Anda tuntaskan dalam kehidupan ini. Saya rasa gitu ya, nggak gampang memang, bahwa banyak orang terlalu mengagungkan keberhasilan hanya materi. Mengagungkan keberhasilan hanya materi. Atau posisi atau jabatan. Ya, jabatan atau posisi. Sehingga orang dengan berbagai cara berjuang, berebut ke posisi itu, dengan mengabaikan value-value yang seharusnya tidak dilanggar. Nah, andaikan dunia ini akan damai, benar, dunia ini akan damai apabila setiap orang memperhatikan aspek-aspek kehidupan sebesar ini, sehingga tidak saling menyakitin. Karena kalau saling menyakitin, apa yang terjadi? Energi negatif yang ada di bumi ini itu akan menular kemana-mana. Energi negatif jangan menular kemana-mana. Pak Onggi, kalau misalnya ini kan Pak Onggi kan sudah sampai titik ini dari proses perjuangan yang begitu luar biasa Pak Onggi ya. Dan Anda juga sudah banyak memberikan motivasi, inspirasi pada orang banyak. Bahkan dari 70-80 negara pun datang untuk mendapatkan pencerahan, inspirasi dari Anda. Kelak, saya juga sama Pak, entah kemanapun ya, ingin dikenang sebagai apa Pak Onggi? Sederhana lah, intinya kalau saya bisa meninggalkan jejak untuk generasi akan datang ya, karena gitu, di masyarakat ini, di dunia, hasil survei menunjukkan hanya 5% orang yang berhasil dari berbagai aspek. 5% orang yang berhasil dari berbagai aspek di dunia ini? Di dunia. Bahkan kalau mau bilang yang lebih murni, hanya 1%. Pada saat saya bilang berhasil, jangan selalu pikirnya uang atau jabatan. Saya nggak bilang bahwa punya jabatan tinggi itu salah, punya uang banyak itu salah gitu. Tapi kalau itu satu-satunya cara untuk menunjukkan satu kreasi atau satu ditunjukkan pada orang bahwa ini loh saya gitu menurut saya itu menyedihkan. Karena itu kita bisa menggunakan cara apapun menuju ke situ gitu. Nah, yang saya ingin bagikan adalah, sayangkan kenapa 95% hidup terpuruk. Nah, apabila karya saya ini bisa mengangkat persentase ini, tadinya 5%, naik menjadi 10%, 15%. Bukankah dunia ini tambah indah, lebih damai,
minimum orang nggak ribut-ribut hanya karena uang. Jadi banyak hal terjadi di dunia ini ribut karena uang. Karena uang, karena jabatan. Dan jabatan dan posisi. Iya. Karena satu, karena orang mau dihargai. Iya. Mau diakui. Sehingga kadang-kadang orang mencari pengakuan dengan posisi kekayaan atau posisi kedudukan. Iya, iya. Nah, menurut saya orang semacam ini pengabdiannya tidak akan murni dan hati nuraninya akan bilang bahwa dia nggak bahagia. Sehingga ini akan terjadi keributan yang terus-menerus. Kalau saling orang hanya mencari posisi, sehingga menghalalkan cara apapun untuk meraih posisi itu, dan itu akan apa yang terjadi kalau kita dipimpin misalnya oleh orang yang hanya ambisi posisi, rakyatnya mau kemana? Bukankah itu adalah kesakitan yang jatuh ke bawah? Karena apapun yang di atas akan turun ke bawah. Kalau misalnya kita bilang kantor lah ya, dipimpin sama orang sakit, kira-kira kantor itu orang dalam kantor sakit Semua Pak, menular sakitnya. Tidak beda dengan negara, tidak beda dengan apapun, keluarga ya Pak ya, keluarga semua sama. Kalau dipimpin orang sakit, semua ikut sakit. Good. Luar biasa nih Pak Onggi nih. Kita ngobrol santai-santai, serius santai, tapi inspirasinya banyak. Sorry ya, saya tidak menggurui gitu. Saya juga bukan motivator. Tadi kamu sebutkan inspirator, saya bukan motivator gitu ya, karena saya juga bukan guru. Saya paling nggak suka ngajar. Saya hanya sharingan pengalaman, apa yang saya belajar selama hidup saya bagikan aja. Jadi saya tidak mengajar siapapun. Tadi Anda sempat menyinggung mengenai banyak sekali yang datang untuk ikut dalam kelas Anda, tapi orang sampai menangis bertumpah ruah gitu, membuka semua isi hatinya. Apa Pak masalah mereka Pak sebenarnya? Kalau mau tahu masyarakat sakit ya, dunia ini sakit, datang ke bootcamp lihat. Orang sakit itu tidak melihat posisi, jabatan, kekayaan, dan apapun. Apapun pendidikannya tinggi atau rendah, apa dia kaya atau miskin, atau punya posisi penting di masyarakat atau enggak. Dan tadi saya bilangkan bahwa di perut ibu, orang sudah membawa beban. Di perut ibu loh. Nah, bayangkan dalam perjalanan dari bayi menuju ke dewasa, berapa banyak kekecewaan dalam hidup ini. Kekecewaan itu tumpuk. Nah, banyak orang tidak tahu bagaimana melepaskannya. Sehingga kenapa dunia ini kita lihat kacau ya. Kalau kita lihat di Amerika yang orang bisa bawa senjata tembak gitu ya. Betul. Itu adalah hanya masalah waktu. Dia juga apa yang dia tertanam dengan tertekan, dia akan keluar gitu kan. Nah, cuma bentuknya ada orang keluar menyakiti orang lain, ada yang menyakiti diri sendiri. Makanya kenapa ada yang commit suicide gitu, bunuh diri. Padahal orang terkenal, padahal orang kaya gitu ya. Ada bintang film gitu kan, letop gitu. Kekayaannya luar biasa. Pengusaha juga begitu. Ya, karena tersimpan invisible burden. Nah, inilah tugas saya untuk membantu teman-teman yang bukan saya nggak ada, tapi saya belajar gimana cara melepaskannya terus setiap hari loh. Setiap hari. Pak Onggi yang mendengarkan secara ini banyak sekali Pak. Selain melalui radio FM 9,3 juga streaming yang bisa didengar seluruh dunia ataupun live ya di www.mandarinstation9,3.com. Saya pernah dengar di Jepang ketika itu dan jelas sekali. Nah, ini yang gini Pak. Sekarang dia sedang dalam sedih. Mungkin dia sedang terpuruk. Mungkin dia sedang frustasi dan dia mendengar suara Pak Onggi. Mungkin dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling sulit dan menderita ketika Anda juga mau makan mie susah ketika itu. Di kamar Anda menangis. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka yang mendengar sekarang Pak Onggi? Saya pikir gitu. Berhentilah meratapi nasib sendiri gitu ya. Berhentilah mengasihani diri sendiri. Karena semakin kita kasihani diri sendiri, semakin kita terpuruk. Bahwa selama kita bernafas, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita mau bandingkan saya atau siapapun gitu ke orang lain, coba juga banyak orang lebih parah dari yang sedang sedih sekarang ini. Mungkin tanganmu lengkap, mungkin kakimu lengkap, mungkin matamu masih lihat,
Tapi banyak orang yang mata tidak melihat tapi tidak mengeluh. Tidak punya kaki tidak mengeluh. Iya, iya. Kalau kita lengkap kita mengeluh, artinya kita tidak bersyukur. Iya. Jadi kata gantinya adalah bersyukur. Bersyukur Pak ya. Karena kalau kita mau blame diri sendiri, menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, itu blame itu akan datang bertubi-tubi. Iya. Dan semakin kita blame, semakin bertubi-tubi datang. Karena like attract like. Ada prinsip itu bahwa tarik menarik. Ya, tarik menarik. Energi like menarik like gitu kan. Jadi pada saat dia komplain energi negatif, semakin dia hidup dengan terpuruk. Gantikanlah dengan sederhana, bangun pagi mulai bersyukur. Gratitude. Bersyukur. Saya thank you God for this morning. Thank you for everything. Kalau bagi mereka yang mengasihani diri sendiri Pak Ongki, yang mengeluh, yang menyalahkan, ada baiknya kita bawa ke rumah sakit, lihat mereka yang masih berjuang untuk hidup. Yang masih bernafas saja bayar pakai oksigen. Coba lihatlah mereka. Yang Pak Ongki katakan saya setuju Pak. Bersyukur Pak ya. Bersyukur. Masih bernafas sudah Tuhan memberikan kesempatan hidup. Dan saya pelajari bahwa petua-petua dari orang yang ribuan tahun yang lalu di Tiongkok sana mereka bilang gitu, bahwa kegagalan itu adalah opportunity. Kegagalan satu kesempatan. Peluang. Lihatlah itu kesempatan gitu, bahwa kenapa terjadi kegagalan. Dan saya yakin bahwa tidak ada satu kegagalan yang tidak ada pelajarannya kalau kita open mind and open heart untuk melihatnya. Nah, pelajaran ini membekali kita ke depan agar suatu saat kamu kaya, kamu sukses, tidak bunuh diri atau melakukan hal-hal yang konyol gitu kan. Karena kamu kuat terproses di situ. Kalau enggak, misalnya kenapa orang gampang kaya, gampang mati loh. Kadang-kadang bunuh diri dengan tekanan yang tidak kaya mendadak gitu ya, tanpa proses, kemudian dapat tekanan hidup, Apakah hidup itu yang dicari seperti itu gitu kan? Apakah sukses seperti itu? Ya kan? Jadi anggap aja bahwa setiap proses hidup itu Tuhan kirimkan untuk mendidik kita menjadi manusia yang lebih tangguh, yang lebih berarti, sehingga kita bisa berkontribusi di lapangan. Kondisi apapun kita just be happy. 有句话说是在困难中磨练我们自己。对，ya Pak ya. Itu. Di saat susah itu kita harus dilatih, diproses seperti itu. Dipoles lah. Sehingga lihat diamondnya, kalau kita lihat diamond kan itu tekanan luar biasa, menjadi satu diamond yang keras, kuat dan indah. Itu kan untuk jadikan diamond yang indah juga dikikis dan sebagainya, dipoles sampai dia indah sekali. Saya akan flashback kembali dan tertarik dengan apa yang tadi katakan Pak Ongki, bahwa memberikan impian kepada istri, rumah ini rumah kita keliling dunia. Sekarang sudah berapa negara yang Anda ke dunia yang Anda kunjungi dan Anda buktikan kepada istri Pak Ongki? Ini ada benang merah soalnya. Gitulah. Kalau bilang gitu ya nanti orang pikir Ongki sombong gitu ya. Tapi ini terbukti Pak. Tapi kalau melihat background saya yang makan mau dengan hanya bertahan dengan noodle gitu ya, mungkin saya layak lah bilang bahwa hari ini bisa ke berbagai negara gitu ya, 5 benua. Saya sendiri lupa berapa banyak negara saya datang, yang jelas Eropa, benua Amerika, Australia, bahkan Pasifik, Afrika gitu ya. Saya cukup sering balik ke Afrika. Orang pikir saya kenapa gitu ya. Afrika is a fantastic country, ya, banyak orang-orang baik di situ. Mungkin kadang-kadang image kita aja di Indonesia yang nggak terlalu baik, tapi sebagai orang Afrika sana kan tidak diwakili hanya satu kelompok atau satu negara. Afrika itu ada kurang lebih 50 negara. Orangnya baik-baik di situ. Nah ini kan berarti kan benang merahnya adalah hukum tarik-menarik Bapak itu kuat sekali kan, ketika Anda punya satu impian, Anda punya satu visualisasi yang terbukti seperti itu Pak Ongki ya. Oke Pak Ongki, kalau kita mau bahas lebih banyak sebenarnya nggak cukup Pak. Sama kayak film yang Anda buat itu nggak cukup untuk menceritakan sosok Pak Ongki, karena pasti ada seri-serinya yang seru. Tapi benang merah bahwa pesan moral dari kisah Anda, dari Anda lahir dari keluarga miskin, keluarga susah, punya orang tua yang luar biasa, keluarga yang begitu banyak, Anda jual jagung bakar, ambil kayu bakar, lalu Pak Ongki juga pernah sampai kaki itu kena duri, udah hal yang biasa, makan pun susah sehari-hari, ya. Apa yang ingin Anda sampaikan pesan moral pembicaraan kita kepada Mandarin listener Pak Ongki? Silakan.
Ya, para Mandarin listener yang saya hormati ya, saya pikir gitu, tidak layak saya memberikan nasihat kepada siapapun. Cuma saya hanya bilang bahwa nikmatilah setiap menit yang Tuhan kasihkan. Selama Tuhan kasih kita masih bernapas, pasti punya tujuan gitu. Yeah. So do the best every time, every moment. Life hanya satu kan, orang bilang you have only one life. Yeah. So hidup secara maksimum, dan maksimumnya ini dalam arti yang benar-benar bermakna. Yeah. Jadi hidup yang berdampak kepada keluarga, kepada lingkungan, bangsa dan negara, Yeah. bahkan dunia. Kalau kita bisa mempengaruhi positif kepada dunia, Yeah. kenapa enggak gitu? Hidup yang berdampak Positif Ya. kepada keluarga, diri sendiri lah. Kadang-kadang orang ngatasi diri sendiri belum bisa gitu kan, apalagi mau untuk bangsa dan negara. Ya. Bohong banget gitu kan. Jadi ngatasi diri sendiri itu di aset yang saya istilah aset untuk diri sendiri, kemudian aset untuk rumah tangga, aset untuk tetangga, lingkungan, kemudian aset untuk bangsa dan negara, dan aset dunia. Nah, orang-orang seperti Nelson Mandela, ya kan, seperti Mother Teresa, mereka sudah Mahatma Gandhi, mereka sudah aset dunia, gitu kan, karena dampak mereka ke dunia. Even orang-orang seperti Steve Jobs gitu ya, hasil karyanya sudah dampak ke dunia, gitu. Nah, kalau bisa kenapa enggak gitu kan? Dan bukan berarti kita harus jadi Steve Jobs gitu kan? Kita bisa jadi yang lain kan? Berkarya kan tidak mesti harus bidang yang sama gitu. Di masing-masing seperti Freddy lah, Freddy Su gitu. Saya terinspirasi pada saat kamu bilang kamu sampai ke Taiwan, ya kan? Itu kan sudah mulai ke negara dong. Orang Indonesia bisa juga berkarya untuk dunia. Jadi jangan hanya lihat Indonesia hanya seperti apa gitu. Enggak, kita juga punya kemampuan yang sama kok. Tuhan melahirkan kita sama. Betul nggak? Hanya kita asa atau tidak. Pemberian Tuhan dalam hidup ini kan hadiah. Hadiah ini kita pakai maksimum atau enggak gitu. Saya menggarisbawahi apa yang Anda katakan tadi, bahwa hidup ini kita harus menikmati. Selama kita diberi nafas oleh Tuhan, kita masih diberi kesempatan. Bersyukur. Dan hidup ini adalah hadiah. Dan kita harus banyak bersyukur. Ini poin-poin yang luar biasa nih Pak Onggi. Bahwa selama kita masih punya nafas kita Pak ya, ini kita masih dikasih kesempatan dan itu nggak beli lo ya. Free. Sampai kalau free. Oksigen harus beli, bayangin. Iya. Di rumah sakit itu bayar Pak, mahal Pak oksigen itu. Tapi kita bersyukur kan. Iya. Pak Onggi, terima kasih Pak Onggi. Wow, ini saya dapat satu kekuatan energi yang dahsyat nih Pak Onggi dari Anda Pak Onggi. Siap. Bahwa apa yang saya sharing dengan Anda ataupun Anda share dengan saya ini membuat banyak vitamin mental masuk ke dalam tubuh saya. Freddy Su, kamu nggak sadar aja. Hari ini saya belajar sesuatu dengan kamu. Apa itu Pak? Jadi makanya hidup itu bukan tidak ada satu orang sempurna gitu ya. Bahkan saya bilang jangan disempurna dan jangan merasa diri sendiri paling hebat. Iya. Tadi saya datang awal saya sudah belajar sesuatu, bahwa ternyata kamu adalah pemimpi besar juga. Kamu juga pelaku yang luar biasa. Kamu tidak lihat dampaknya, tapi saya lihat fantastik. Pekerjaan kamu ini luar biasa loh, inspirasi. Bayangin, ada satu orang terpuruk hidupnya sekarang, mungkin mau bunuh diri, gara-gara acaramu. You save one life, indirectly. Tuhan yang... Justru saya bilang itulah pekerjaan yang mulia, itu adalah pekerjaan yang cari income-nya, beri dampak. You are doing something fantastic. Terima kasih Pak. Appreciate. Dan bintang tamu yang luar biasa yang ada di hadapan saya sekarang, diinspirasi banyak untuk orang banyak. Thank you. Juga buat saya Pak Onggi. Thank you Pak ini. Pak Onggi, terima kasih Pak. Sama-sama. Aku sebenarnya ingin panjang jamnya sama Pak Onggi. Mau 5 jam pun nggak habis kita bicarakan. Tapi 1 jam ini memberikan dampak yang luar biasa. 1 jam dengan Pak Onggi ternyata betul impian kita bisa terwujud, terbang menembus langit. Amin. Bahwa bukan masalah status sosial, suku, ekonomi yang tidak bisa untuk bangkit. Setiap orang punya hak Pak ya. Betul. Punya hak untuk sukses. Setiap orang itu bisa menembus langit. Dan juga setiap orang bisa memberi dampak positif buat diri sendiri minimal, keluarga, lingkungan, dan juga negara atau dunia. Amin. Pak Onggi, sehat selalu Pak. Amin. Sukses. Thank you. Dan sukses untuk bukunya Value Your Life yang akan terbit. Yang belum sempat ke bootcamp, walaupun ini tidak mewakili bootcamp gitu ya, bahwa Value Your Life adalah
banyak kesaksian di sini semacam chicken soup. Chicken soup for the soul. Ya, chicken soup for the soul. Ya. Mereka yang sudah lulus bootcamp, yang sudah dapat perubahan hidupnya, mereka ada sharing di sini juga. Ya. Yes. Ini based on true story lah. Ya. Ya, based on pengalaman 25 tahun saya tuangkan ke sini. Ya. Baik. Terima kasih Pak Onggi. Sehat selalu Pak Sama-sama. Onggi, dan juga tentunya terus memberikan inspirasi dampak positif kepada orang banyak Pak Onggi dan mendunia, karena Pak Onggi sudah bayangkan kalau 70 sampai 80 negara datang ke sini. Wow, itu sudah luar biasa. Pak Onggi, satu lagu ini betul luar biasa Pak Onggi. Insing de Sepang. Wow. Sayap yang tidak terlihat. Invisible ya. Kita terbang menembus kekecewaan kita Pak. Jadi kita terbang lebih tinggi, ini kecewanya di bawah, kita terbang lebih tinggi mengalahkan kekecewaan kita Pak. Amin. Dan ada satu sayap yang nggak kelihatan, adalah sayap yang tidak terlihat yang melindungi kita Pak Onggi. Terima kasih Pak Onggi. Kita pamit Pak Onggi ya. Saya Freddy Su. Saya Onggi Hianata. Kita pamit di Terima kasih. kesempatan ini. Kisah inspirasi sukses, motivasi, inspirasi penuari. Pak Onggi ke sini Pak Onggi. Terima kasih.